Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara melalui channel YouTube ini. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik, penyertaan dan perlindungan Tuhan, serta berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membagikan prinsip kehidupan anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki prinsip hidup yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Kita tidak boleh hidup dengan standar dunia ini. Kita harus punya prinsip yang teguh, yaitu prinsip dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar prinsip kehidupan itu dari Injil Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 10. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah dikerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Yesus. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat 10 ini? Ayat 10 bagian A mengajarkan kepada kita untuk bertanggung jawab. Murid-murid Yesus sudah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Yesus. Saat itu murid-muridnya kembali kepada Yesus untuk menceritakan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya apa? Di dalam setiap pekerjaan kita harus bertanggung jawab. Ketika atasan kita memberikan tanggung jawab kepada kita, memberikan pekerjaan kepada kita harus melaporkan hasil apapun yang kita peroleh kepada atasan kita, kepada bos kita. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan kepada kita. Dan di dalam kehidupan ini, kita juga harus bertanggung jawab terhadap apapun yang telah kita lakukan di hidup kita masing-masing hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bertanggung jawab. Sehari ini kita melakukan apapun, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita belajar sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita menjaga hidup kita dengan menjadi pelaku firman Tuhan, supaya hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama, marilah kita belajar. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, kepada atasan kita dan juga kepada Tuhan. Kemudian ayat 10 bagian B, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya anak-anak Tuhan ketika berada di dunia ini harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Kita memiliki saat teduh, membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, beribadah, berkomunitas rohani. Itu adalah cara kita untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Pada saat itu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Tuhan menginginkan hubungan yang erat dirinya dengan murid-muridnya, dengan anak-anaknya, termasuk dengan saudara dan saya. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya prinsip kehidupan, yaitu kita harus meluangkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan di dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Ayat ke-11, akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikut Yesus. Yesus menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan Yesus menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Ayat 11 ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak egois, kita tidak menutup diri terhadap orang yang membutuhkan bantuan kita.
Di ayat ke-10, Yesus menyingkir ke sebuah kota bernama Betsaida dengan tujuan supaya hanya Yesus beserta dengan murid-muridnya sendiri. Namun orang banyak itu datang. Namun Yesus tidak menutup diri. Yesus tidak berkata, "Aku sedang ada urusan dengan murid-muridku." Tidak. Tapi Yesus menerima orang-orang itu. Sekalipun di dunia ini kita mempunyai kesibukan masing-masing. Pasti di dalam pekerjaan kita punya tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kita punya kesibukan dengan pekerjaan kita. Namun kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh menutup diri kepada orang yang memerlukan bantuan kita. Di dalam pekerjaan, sekalipun kita sedang sibuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, jikalau ada rekan kerja yang meminta pertolongan kita, meminta bantuan kita, janganlah kita egois dengan berkata, "Aku masih sibuk. Kamu kan bisa kerja sendiri." Bukan. Karakter anak-anak Tuhan yaitu menegur dengan kasih, menolak dengan kasih juga. Atau kita mendelay bantuan itu dengan kasih juga. Sekalipun kita sibuk, kita dapat berkata kepada orang itu, "Pekerjaanku masih urgent, masih ditunggu oleh bos. Setelah aku selesai ini, aku akan membantumu." Itu jauh lebih baik. Itu menunjukkan karakter Kristus di dalam hidup kita yang berkata-kata penuh dengan kasih. Ataupun jika rekan kerja kita yang lebih urgent, tinggalkan sejenak pekerjaan kita. Bantulah terlebih dahulu. Seperti yang dipraktekkan oleh Yesus. Orang banyak datang, Tuhan tidak menutup diri. Yesus tidak egois, tapi melayani mereka semua. Kita harus mempraktekkan prinsip ini di dalam kehidupan kita. Ayat ke-12. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan ke kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Murid-muridnya menjawab, "Yang ada pada kami tidaklah lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Apa yang diajarkan melalui firman Tuhan ini kepada hidup kita? Ayat 12, murid-muridnya ini memiliki empati, rasa belas kasihan kepada orang-orang yang banyak itu. Sehingga mereka berkata kepada Yesus supaya menyuruh orang-orang banyak itu pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Murid-muridnya punya rasa empati, peduli. Itulah karakter yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus pun memiliki kepedulian kepada orang-orang itu. Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Di sini menekankan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk peduli. Bukan hanya menyuruh orang lain pergi mencari makan, tetapi lebih peduli lagi dengan bertindak memberi makan kepada mereka. Kita harus memiliki sikap peduli itu. Anak-anak Tuhan harus peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kita harus taat terhadap aturan pemerintah apapun yang membuat kita aman, membuat kita sehat. Kita harus ikuti aturan protokol kesehatan itu. Itu adalah karakter anak-anak Kristus. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Kita harus tanamkan kepedulian itu. Firman Tuhan berkata, "Kasihanilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Mari kita belajar untuk memberikan praktek kasih kepada sesama kita dengan sikap peduli kepada sesama kita.
Di ayat 14, Yesus mengajarkan kepada kita untuk bisa memimpin dengan benar. Sebagaimana kita tahu 5.000 orang itu banyak. Jikalau kita membagikan makanan kepada mereka, pastinya mereka akan ribut, akan menimbulkan kegaduhan. Namun di sini Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap membawa ketenangan, membawa kedamaian di dunia ini dengan kita memiliki kepemimpinan. Yesus membagi kelompok-kelompok itu dengan tujuan pastinya untuk membuat tetap tenang, tetap teratur. Oleh karena itu marilah kita belajar untuk bisa terlebih dahulu memimpin diri kita sendiri, kemudian kita praktekkan dengan memimpin orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan terpenting di dalam memimpin itu, kita harus tetap membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa memimpin dengan membela kelompok A dan kelompok B. Jika kita membela salah satu kelompok, itu akan menimbulkan kegaduhan. Kita tidak bisa, kita harus benar-benar adil. Kita harus benar-benar disiplin, kita harus benar-benar netral di dalam memimpin. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Kita harus adil, kita harus memimpin dengan benar, seturut firman Tuhan, supaya kita bisa menjadi pemimpin yang membawa damai, bukan membawa perpecahan. Ayat 15. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Di sini mengajarkan kepada kita supaya kita taat. Sebagai hamba kita harus taat. Kita harus taat kepada firman Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus taat. Ayat 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak berfokus kepada hasil apa yang akan kita dapatkan. Secara logika manusia, 5 roti dan 2 ikan tidak mungkin bisa memberi makan 5.000 orang. Tetapi mujizat, sesuatu di luar logika kita dapat terjadi jika kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Kita tidak berfokus pada hasilnya. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan mengadakan mujizat. Tuhan akan turun tangan menolong kita. Oleh karena itu di dalam pekerjaan kita, prinsip anak-anak Tuhan bukan mengejar hasilnya, tetapi bekerja dengan maksimal untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oleh karena itu, apapun yang kita kerjakan, kerjakan dengan maksimal. Jangan memikirkan hasilnya. Tuhan sudah menyediakan upah bagi kita. Fokuslah terhadap apa yang kita kerjakan. Kita nggak usah mikirin, bisa tak 5 roti 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang. Yang penting kita lakukan aja apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang atasan kita percayakan kepada kita, kerjakan itu dan serahkan hasilnya pada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi kita, mencurahkan berkatnya bagi kita. Lakukan itu. Dan ayat terakhir, dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita, murid-muridnya mengumpulkan semua makanan itu dan tersisa 12 bakul. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini, kita tidak boleh membuang-buang apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita dengan sia-sia. Kita tidak boleh boros untuk mencukupkan keinginan daging kita, untuk memenuhi keinginan daging kita. Tuhan sudah memberkati kita, pergunakanlah itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan sisanya, tabunglah, pergunakan dengan bijak, supaya kita bisa menjadi saluran berkat di dalam hidup ini.
Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan kita boroskan dengan sia-sia, tapi jadilah saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, mari kita belajar. Jangan memenuhi keinginan daging kita. Manusia tidak akan pernah puas. Manusia selalu ingin lebih dan lebih lagi. Ketika diberkati lebih, gaya hidup ingin lebih lagi. Diberkati lebih lagi, gaya hidup semakin meningkat lagi. Itu bukan prinsip atau karakter anak-anak Tuhan. Karakter anak-anak Tuhan adalah hidup menjadi berkat, bukan menuruti gaya hidup. Pakailah gaya hidup bukan untuk diri kita sendiri semakin terlihat wah, semakin terlihat mewah, tapi milikilah gaya hidup untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar. Yang pertama, prinsip anak-anak Tuhan di dalam dunia ini, yaitu harus bertanggung jawab terhadap apapun yang diberikan kepada kita. Yang tugas apapun, tanggung jawab apapun, kita harus bertanggung jawab itu kepada atasan kita dan juga kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang ketiga, kita tidak boleh egois atau menutup diri jika orang lain meminta bantuan kepada kita. Yang keempat, kita harus memiliki hati yang peduli kepada sesama kita. Yang kelima, kita harus menjadi pemimpin yang benar, yaitu pemimpin yang membawa damai sejahtera. Yang keenam, kita tidak berfokus kepada hasil yang kita dapatkan, tapi kita berfokus kepada apa yang kita kerjakan dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Yang ketujuh, kita harus taat terhadap perintah atasan kita dan juga taat kepada firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedelapan, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang terakhir yaitu kita tidak boros terhadap berkat yang Tuhan berikan, tetapi pakailah berkat yang Tuhan berikan untuk menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Milikilah prinsip anak-anak Tuhan di dalam dunia ini, supaya hidup kita semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Semakin hari hidup kita bisa menghasilkan buah, dan buah itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar 9 prinsip anak-anak Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saya yakin dan percaya hidup kita semua akan diberkati, akan disertai, dan Tuhan pasti menuntun kita mencapai rencana yang telah Tuhan kehendaki, yang terbaik di dalam hidup kita. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi prinsip kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.